Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ditunda pekan ini. Namun sejumlah kesaksian masih akan ditunggu guna mengungkap kejadian sebenarnya. Dalam pernyataan terdakwa Ferdy Sambo, dirinya dengan tegas menyatakan menghabisi nyawa Yosua karena telah melakukan pelecehan terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Pada Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak Bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Namun pernyataan Sambo terpatahkan oleh sejumlah kesaksian asisten rumah tangganya. Dalam persidangan dengan terdakwa Diki Rizal dan Kuat Maruf, Susi dan Kuat mengaku tidak tahu menahu kejadian pelecehan yang terjadi pada Putri. Putri diketahui tiba-tiba terjatuh lemas di depan kamar mandi saat berada di Magelang. Untuk di Magelang sendiri ada tidak tindakan pelecehan itu terhadap Ibu PC? Kalau tidak ya tidak tahu, ya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Berarti saudara tidak tahu apakah ada pelecehan atau tidak ya? Tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia hanya mendapatkan ibu di depan kamar mandi, di depan kamar tergeletak di pakaian mau dicuci itu. Posisi almarhum Brigadir Yosua sebagai ajudan pribadi Putri pun kembali dipertanyakan. Dalam sidang dengan terdakwa Putri Chandrawati, dirinya menjelaskan status Yosua. Putri justru sempat mengakui Ferdy Sambo lah yang menunjuk Yosua sebagai ajudannya. Dan saya tidak pernah menunjuk Yosua sebagai ajudan pribadi saya, tetapi suami saya yang menunjukkan kepada saya untuk menggantikan saudara Ricky yang akan pergi ke Magelang untuk menemani sementara anak saya bersekolah di Magelang. Lalu sebenarnya manakah fakta yang terjadi? Publik pun kembali menanti kesaksian yang menarik pada persidangan yang tengah menarik perhatian. Namun sidang ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada 21 hingga 26 November 2022. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah fakta terungkap dalam persidangan. Salah satunya adalah mengenai kronologi hingga apa penyebab pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, yang menarik, selama persidangan berlangsung kurang lebih sejak 4 pekan ke belakang, saudara, fakta pelecehan terhadap Putri Chandrawati pun telah terpatahkan oleh sejumlah kesaksian dari saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Lalu apa saja fakta yang akan kembali digali oleh majelis hakim pada persidangan yang rencananya akan kembali digelar pada 21 November 2022 mendatang. Kami akan hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring, pengacara keluarga Yosua Huta Barat, ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, kemudian juga ada pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan, dan nanti juga akan bergabung begitu ya dari pengacara Bribka Riki Rizal, Herman Umar. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pak Martin, selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi Pak Asep, Pak Herman. Iya, salam sehat semuanya. Ini juga informasinya Bang Herman juga sudah bergabung. Nanti kami juga akan menanyakan kepada Bang Herman terutama terkait dengan sidang yang akan berjalan nantinya di tanggal 21 November 2022. Saya ke Bang Martin terlebih dahulu. Bang, selama sidang berjalan sejak 4 pekan ke belakang, apakah semua agenda sidang dari dakwaan, kemudian yang paling dekat saja deh dari agenda pembuktian, menghadirkan sejumlah saksi untuk mendapatkan keterangan, sudahkah sesuai dengan apa yang diyakini oleh Anda yang terjadi di lapangan untuk mengungkap tabir dari background dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua? Ya, terima kasih Mbak Valentina. Jadi memang sejak dari awal saya yakin ya, walaupun pihak terdakwa ini ya, khususnya PC dan Sambo menggembar-gemborkan isu lain ya di luar konteks pembunuhan berencana, saya yakin sesuai dengan pasal 185 KUHP ya, saksi mereka akan kesulitan memberikan kesaksian yang cenderung ataupun berpotensi bohong di depan persidangan, dan itu terbukti ya. Saksi Kodir, saksi Susi, ya, sebagian dari keterangan dari saksi Daden,
itu sulit untuk dicerna dengan akal sehat oleh jaksa maupun hakim. Kalau penasihat hukumnya saya pikir ya karena itu sesuai dengan konsep pembelaan mereka ya wajar-wajar saja. Nah namun memang saya lihat sudah sesuai dengan keinginan kita manakala kita membahas mengenai kebenaran material sesuai dengan pasal ataupun konstruksi surat dakwaan yaitu 340. Namun ada sedikit ini saya pikir menyimpang ya. Kenapa saya bilang menyimpang? Karena ada beberapa hal ya yang diberi keleluasaan padahal itu out of context. Seperti contoh ya, anak klien kami ini kan awalnya dituduh sebagai pelaku kekerasan seksual. Sekarang semua kesaksian itu sudah patah ya, Mbak Valentina. Namun ketika saksi-saksi mereka sudah dipatahkan, mereka membuat satu isu baru lagi ini sekarang. Isunya yaitu anak dari klien kami ini memiliki kepribadian ganda. Ini pertanggungjawabannya saintifik loh, Mbak Valentina. Tidak bisa ahli hukum itu ya ataupun penasihat hukum membuat satu kesimpulan ataupun mendalilkan ataupun menuduh tanpa didasarkan bukti-bukti yang kuat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam sistem peradilan pidana kita ya yang civil law ini ataupun Eropa kontinental tidak ada urusan untuk menggali ya profil dari korban. Nggak ada urusan itu. Yang digali profilnya itu adalah pelaku. Apakah pelaku misalkan ya memiliki permasalahan dengan kejiwaan atau dengan temperamennya dia, sehingga apabila yang digali adalah profil dari pelaku, itu bisa nanti dikaitkan dengan pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa tidak dapat dipidana gitu ya. Dipidana sih bisa, tapi bukan dipidana penjara, tapi dikirim ke rumah sakit jiwa. Jadi instead mereka mencari ya kepribadian ganda dari anak klien kita, lebih baik mereka mencari apakah Ferdi Sambo misal gitu ya, yang mengirimkan ajudan untuk mengelilingi istrinya sendiri gitu ya, laki-laki semua, itu waras atau tidak. Lalu putri ya, yang katanya gayanya hedon sekali dan suka banyak arisan-arisan, saya nggak tahu dalam tanda petik nih. Karena saya pernah mendengar juga ada tulisan katanya arisan berondong. Saya tidak tahu apakah putri ini terlibat juga atau tidak. Kalau terlibat itu harus dicek juga apakah ada masalah dengan kepribadian gitu ya. Karena di rumah baik, di luar mungkin saja tidak baik gitu kan. Lalu Kuat, lalu Ricky, itu mesti dicek. Karena kalau misalkan tergenapi ada unsur kepribadian ganda atau mentally illness atau kejiwaan, mereka bisa bebas ataupun bukan bebas sih. Tidak dipenjara ataupun tidak dipidana, tapi dikirimkan ke rumah sakit jiwa. Nah, buktikan saja ya. Terima kasih. Oke, artinya Anda sejumlah keterangan yang banyak sekali out of context, tidak menyasar pada materi persidangan begitu ya? Bahkan malah justru menimbulkan masalah baru di sini. Betul. Nah, saya pikir nanti ke depan jaksa ya sebagai perwakilan dari korban, kami memohon agar lebih bisa membuat batasan sehingga bisa menyampaikan pertimbangan kepada majelis hakim. Soalnya kalau kita buat begini nanti yang lain minta juga, Mbak Valentina. Sedangkan setahu saya di persidangan yang lain, boro-boro di persidangan, dalam rangka penyelidikan dan penyidikan saja polisi sudah membatasi kok kalau ini urusan orang biasa. Ini kan karena urusan orang yang hebat ya, ex-jenderal ya, banyak koneksinya baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, sehingga dia ini anak emas. Coba kalau anak tukang ayam atau anak tukang pedagang kambing gitu, pasti nggak akan seperti ini diberikan keluasannya. Oke, dari Bang Martin saya mau ke Kang Asep. Kang Asep, dari penuturan yang disampaikan Bang Martin, tanggapan Anda, apakah memang betul ini out of context ataukah memang sebegini besarkah pembelaan terhadap yang dilakukan oleh Ferdi Sambo begitu? Seolah kekeh adanya pelecehan seksual dan tidak melihat narasi-narasi daripada saksi yang sebenarnya banyak dari mereka yang mengatakan bahwa pertama tidak tahu adanya kasus pelecehan itu, tidak melihat. Bahkan dari Ricky Rizal ini sempat menjabarkan kegiatan yang sebenarnya terjadi di Magelang kala itu. Bahkan disampaikan juga bahwa tidak mungkin korban dari pelecehan seksual itu kemudian jalan bareng ke mall istilahnya kayak gitu. Gimana Kang Asep? Ya, di persidangan ini didakwakan adalah pembunuhan 338 atau 340 atau menghilangkan merusak barang bukti atau undang-undang ITE. Jadi dasar di pengadilan itu adalah dakwaan. Nanti juga putusan 197 adalah
batasannya dakwaan. Jadi ketika jaksa mendakwa ada pembunuhan, ada merusak, menghilangkan barang bukti, ya itu aja. Nah terdakwa tinggal disangkal sama terdakwa bahwa itu tidak benar, ya, tidak ada, itu aja. Jadi jangan cerita ke tindak pidana lain. Ketika ada tindak pidana lain, selama itu belum diberkas, apalagi belum diputusnya juga belum tentu gitu, apalagi diberkas, nggak usah dibicarakan karena batasannya cuma itu. Tapi kalau melihat dengan kalimat yang disampaikan Verdi Sambo kala itu bahwa yang disampaikan pada keluarga Yosua Huta Barat gitu ya, yang bilang bahwa saya menembak, saya melakukan hal ini karena saya emosi atas hal yang memancing, yakni adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Yosua. Bagaimana Kang Asep melihat ini? Sebab muabab begitu istilahnya. Kalau saya minta maaf sama Mas Martin saya minta maaf. Tapi kalau sudah minta maaf, Mas Martin jangan dijelek-jelekin, jangan bilangin perbuatan ganda lah, punya kelainan seksual lah, main di nightclub lah, pacarnya banyak lah. Ya itu bukan minta maaf namanya. Nah kita kearifan lokal secara etis, malah secara etis ya, atau juga secara agamis juga nggak boleh. Kalau orang sudah meninggal nggak boleh jelek-jelekan apapun. Katakanlah Joshua ini, wah paling brengsek lah gitu katakan misalnya, kan nggak boleh dibuka aibnya. Pidana juga ada 321, 320, 321 balik delik aduan maupun delik biasa. Jadi tidak boleh. Kalau itu perlu dinyatakan silahkan aja nanti di pembelaan acaranya. Jadi ketika mengulik keterangan saksi, tinggal nanya apa saksi melihat atau mendengar ketika kejadian kliennya. Jadi jangan cerita, tapi ya terserah lah kalau saya sih masalah dakwaan bukan lawakan gitu kan. Jadi kalau dia nanyanya tentang hal-hal di luar materi itu ya haknya dia lah, nggak ada masalah jadi pengacara. Tapi kan kita bisa menilai gitu. Jadi kalau sekarang didakwanya adalah pembunuhan, ya kejar aja unsur pembunuhan ya, atau menghilangkan barang bukti. Tapi pembunuhan lah mainnya paling gampang kok ya. Dan sekarang kalau udah minta maaf, kalau minta maaf menyesali, berarti perbuatan itu ada gitu. Ketika perbuatan itu ada ya, nah jangan, ini pengadilan itu tempat mengadili, bukan tempat mengakali gitu. Jadi kalau sekarang di pengadilan dicari-cari itu kesalahan terdakwa. Nah kalau pengacaranya kayak Mas Martin, Pak Umar pasti bela terdakwanya dong, apa itu tidak ada. Nah sekarang yang diadili kan bukan almarhum Yosua di ruangan sidang ini. Nah katakan dengan alasan tadi dikatakan oleh Pak bahwa dulu dia membunuh itu karena istri saya diperlakukan bla 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 gitu. Ya itu selama tidak jadi berkas, itu bukan peristiwa hukum, bukan fakta hukum, bukan fakta persidangan. Ya orang mungkin itu ada, fakta itu ada, tapi secara yuridis kita berpikir yuridis, kalau itu memang belum jadi berkas, ya jangan untuk dijadikan sesuatu yang di ruang sidang menjadi yang habisin durasi gitu. Berarti ini tidak berpengaruh ya, Bang, dengan apapun yang disampaikan oleh para saksi, kemudian para terdakwa juga akan mempengaruhi putusan hakim, begitu tidak akan berpengaruh begitu ya Kang Asep ya? Ya gini, kan hakim itu akan mempertimbangkan dari 197 itu ya dasarnya dakwaan. Nah katakanlah hal meringankan, memberatkan. Malah kalau itu justru kalau itu strategi akan membuka aib dan merugikan sendiri. Artinya apa? Katakanlah misalnya itu ada perbuatan melawan hukum, dia melakukan pelecehan seksual segala macam itu perlu ada. Itu kan ketika penegak hukum jangan melanggar hukum, apalagi tadi propam, polisinya para polisi hakim. Kalau itu dilakukan berarti penegak hukum membuka aibnya sendiri yang memberatkan hukumnya sendiri. Jadi kalau itu dibuka dan itu memang ada, sekali lagi, kalau memang itu ada misalkan, ya ternyata itu dilakukan, ya memperberat, harusnya kan melalui prosedur hukum, lapor polisi kek, atau gimana kek, ya paling enteng dikepret aja, sudah selesai kan, atau dipecat sebagai ajudan. Nah kalau ini dilakukan dengan cara membunuh, ya kan tidak boleh, orang mempunyai kepribadian ganda, orang banyak pacarnya, ke klub malam, memang harus dibunuh, kan enggak, minimal kan, udah kamu jangan jadi ajudan saya deh, kamu mau bikin malu, kalau itu memang terjadi, apalagi ini enggak ada berkasnya, hanya baru cerita kan. Ya, dan itu sebenarnya tidak perlu disampaikan di persidangan karena tidak tidak berkaitan dengan materi. Kalau Bang Erman sejauh ini seperti apa melihat keterangan saksi, kemudian bagaimana tanggapan Anda? Apakah selama ini saksi yang dihadirkan ini justru memberatkan atau justru meringankan nantinya pada dakwaan terhadap klien Anda? Baik, kalau saksi-saksi yang dihadirkan, apakah juga misalnya kayak Susi, kalau ajudan-ajudan, kalau untuk kepentingan klien saya tidak ada yang memberatkan, tidak ada satupun yang memberatkan. Malah kalau saya lihat justru efeknya kepada, ya mungkin sekarang kan digabung nih, kebetulan tidak ada pengacara Sambo atau pengacara yang lain. Sekarang saya RR,
tentu kepentingannya lain. Tapi karena ini udah terbuka, udah Mbak wawancara, tentu penilaian saya ya tentunya kalau untuk kepentingan klien saya tidak melihat sesuatu yang merugikan gitu ya. Karena kalau toh ada yang menyampaikan, udah ada keberatan kita, ada yang tidak tepat. Tapi kalau menyangkut Sambo ya ini semua kesaksian itu kalau memang itu artinya Susi atau yang lain, kalaulah Susi misalnya adalah orang dari internal mereka yang sampai saat ini masih bekerja. Kalau memang ada pelecehan itu, ya harusnya dia berani menyampaikan. Toh juga lawyernya masih kelompok ya teman-teman dari Pak Sambo juga ya, lawyer Sambo. Kenapa tidak berani mengungkapkan? Kalau benar ada pelecehan, ternyata kan tidak ada. Apapun yang selama ini menjadi pemahaman, apa yang diketahui oleh klien kami selama ini oleh RR, tidak ada kejadian pelecehan, yang ada hanya pertengkaran-pertengkaran, dan itu RR mencoba menenangkan situasi. Kemudian tidak ada baik Ibu Sambo ataupun si Joshua ataupun Kuat Marif tidak ada yang menyampaikan bahwa telah ada yang disampaikan adalah pada saat disaguling Sambo yang hanya memanggil dia menyampaikan hanya itu. Jadi oleh karena itu dalam persidangan yang kemarin di mana kehadiran klien saya merasa tidak ada sesuatu yang cuma efeknya karena memang ini ya kepada mau nggak mau ya Sambo timnya apa yang diharapkan misalnya menyampaikan tidak ada yang ya artinya tentunya publik atau apa ya menjadi bingung gitu. Itu aja Mbak. Oke. Bang Herman ini juga menjawab asumsi publik. Ini kan memang Ricky Rizal dalam kesaksiannya ini menyampaikan apa saja yang peristiwa yang terjadi di Magelang, dan ini juga dari narasi yang disampaikan itu memang betul mematahkan tidak adanya pelecehan seksual. Tapi di sisi lain ini ada pengakuan Ricky Rizal ini yang menyatakan bahwa dirinya tidak melihat bahwa Ferdi Sambo ikut menembak Yosua begitu. Nah, ada juga asumsi publik ini yang menyatakan bahwa apakah betul dengan perkataan Ricky Rizal yang tidak melihat tindakan Ferdi Sambo menembak Yosua itu sebagai bentuk tidak enak karena Ricky Rizal masih bekerja di Ferdi Sambo, atau memang ada tekanan di situ? Bagaimana Bang Herman menjawab ini? Kalau saya lihat selama ini kan kalau di rekayasa yang lama kan tidak muncul lah ya, karena tidak ada masuk seolah adalah rekayasa tembak-menembak antara Eliezer dan Joshua. Tapi setelah kita masuk, setelah juga pimpinan Polri, banyak himbauan dengan publik gitu ya, sehingga itu sudah mulai cair. Begitu juga keluarga dia, sebelum saya masuk pun dia sudah menangis menyampaikan kamu harus bicara benar. Jangan sampai kamu seorang anak polisi walaupun rendah. Bapak kamu Kapolsek, mantan Kapolsek Banyumas. Sekarang pangkat kamu Bribka. Apakah benar kamu keluarga pembunuh? Malahan sampai di kampung kami, di kampung dia, sampai di rumah ibunya dibuat keluarga pembunuh. Itu mereka sangat terpukul. Kenapa kok tidak ada informasi, tidak ada surat penahanan. Setelah keluarganya masuk, setelah berubah lawyer, baru mulai terbuka. Oleh karena itu saya kira apa yang dia sampaikan bahwa dia tidak melihat, publik boleh punya berpikiran itu, nggak salah. Tapi fakta dia merasakan, dan saya cuma menyampaikan ini udah benar. Dengan dasar apa kamu tidak? Ini alasan saya. Saya ada sempat melipir, terlepas percaya apa tidak, pengadilan percaya apa tidak, masyarakat percaya apa tidak. Apakah ini nggak kemungkinan berubah? Kita lihat aja nanti. Tuhan yang tahu sama dia nanti. Tapi saat ini dia merasakan seperti itu. Kemudian faktanya sampaikan seperti itu. Kemudian kalau toh masyarakat, publik atau lawyer atau keluarga Joshua merasakan sesuatu, ya apa-apa, kita terima. Nanti sama-sama kita lihat putusannya nanti. Kita lihat. Pokoknya kita bersabar. Oke, artinya keterangan dari Ricky Rizal ini tidak ada yang berubah dari BAP ya? Tidak.
Oke, baik. Pemirsa, nanti kami akan kembali untuk Anda, tentu akan menanyakan seperti apa nanti kesiapan daripada menyambut sidang yang nantinya akan digelar pada 22 November mendatang, terutama dalam menjaga keterangan saksi agar tak berubah-ubah, kemudian juga tidak adanya dugaan, kemudian adanya intervensi terhadap keterangan saksi, ataupun juga tidak adanya lagi terkait dengan keterangan palsu yang disampaikan daripada saksi yang akan dihadirkan. Persiapannya seperti apa dan bagaimana dengan pengamat hukum pidana dalam melihat nantinya kasus hukum ini. Tetaplah bersama kami, Sapa Indonesia akan kembali untuk Anda.